Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wa islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kembali kita berhadir untuk menelaah ilmu-ilmu Allah. Maka inilah yang kita sebut dengan majelis ilmu. Dan insya Allah malam hari ini, karena kita sudah menuntaskan konsep yang kita sebut dengan mandi witir, dan orang mengenalnya dengan mandi sembilan, maka kita ulang sedikit kenapa kita harus membahas tentang rahasia mandi witir atau mandi sembilan. Karena pada akhirnya kita semua pasti akan dimandikan mandi witir, yaitu pada saat roh keluar daripada jasad kita. Oleh karena itu kita membahas keilmuan sesuai dengan urutan perjalanan kehidupan kita. Maka pada malam hari ini kita membahas tentang kunci napas. Apa yang dimaksud dengan kunci napas? Ini namanya aja sudah disebut dengan kunci napas. Maka napas inilah kunci daripada segala kehidupan. Maka di dalam kehidupan itu ada yang disebut dengan beramal ibadah atau berbuat kebaikan. Maka di napas itu kuncinya. Kemudian di dalam kehidupan itu ada yang disebut dengan sesuatu peristiwa yang dianggap buruk. Di napas itu juga kuncinya. Maka keselamatan daripada dalam kehidupan itu baik dunia maupun akhirat tergantung napas yang kita gunakan saat kita hidup di dunia. Tergantung dari itu. Karena ketika roh sudah keluar berarti napas terhenti, dan itulah nanti yang disebut dengan jiwa. Karena dijelaskan di dalam Quran surah Az-Zumar, di sini diterangkan ayat 42. Allahu ya tawaffal anfusina mautiha walati lam tamut fi manafiha fayumshikul lati qada alaiha mautah. Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Itu disebutkan, artinya kalau kita guring itu jiwanya yang dipegang, yang keluar. Jadi yang bermimpi dan sebagaimana itu perjalanan jiwa. Kemudian yang mati itu pun adalah jiwanya nanti yang akan menghadapi. Maka bekal daripada jiwa itu adalah dari nafas. Apa yang dimaksud dengan bekal daripada jiwa itu? Bagaimana kita memainkan peran napas, maka akan membentuk bekal untuk kejiwaan kita. Contoh, kalau kita bernapas tidak memahami konteks, karena setiap napas itu adalah pikiran. Contoh, ketika kita dihadapkan dengan kesibukan dunia, apakah itu disebut dengan kesedihan maupun kebahagiaan, berarti ini urusan dunia itu napas kita hanya pada pusat atau pada perut. Nah, ini disebut dengan napas. Tapi ketika napas itu kita hentikan, kita tahan sebentar dengan kesibukan dunia. Contoh, kalau kita sedang suntuk atau dapat masalah di dunia ini, maka akal akan berpikir, itu napas masih pada perut. Ia akan membawa suatu pemikirannya ini kepada hal-hal
yang bisa menghilangkan beban pikiran tadi. Dunia yang atasi. Permasalahan dunia diatasi dengan dunia, maka tidak ada yang abadi. Contoh, kalau orang suntuk, ia akan suntuknya di rumah, ia akan keluar rumah. Akhirnya ketemu dengan teman-teman, santai, ketawa, balik ke rumah, kembali lagi. Itulah, tidak ada yang kekal. Penyakit dunia diobati dengan dunia, tidak ada yang kekal, hanya bersifat sementara, itu maksudnya. Nah, hal ini tertahan, lalulah dibawa guring. Saat guring atau saat tidur, maka yang kita kenal dengan sebutan mimpi. Oh, ini melayang-layang, macam-macam itu. Akhirnya apa? Mimpi itu disebut dengan buah pikiran daripada sebelum tidur. Nah, itu tergantung di situ. Itulah yang disebut dengan Allah memegang jiwa-jiwa orang yang tidur dan orang-orang yang mengalami kematian. Di sini tadi kita sampai membacakan ayatnya pada kalimat Allahu yatawaffa anfusina mautiha walati lam tamutu fi manamiha fayumshikul lati qad alaiha mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musyama inna fi zalika la ayatil liqaumin yatafakkarun. Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya, maka dia tahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Ini artinya kematiannya itu sudah ditentukan. Kalau memang umurnya masih ada, dikembalikan jiwanya tadi. Kemudian sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Ini ayat ini menerangkan ilmu nafas hanya bagi yang berpikir. Nah, sekarang pentingnya kita memahami ilmu nafas ini, karena di setiap akhir kehidupan kita ada yang disebut dengan saat sakaratul maut. Yang disebut dengan saat sakaratul maut itu kita akan mengalami peristiwa yang disebut dengan 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apakah dunia yang meninggalkan engkau, atau dunia yang atau engkau yang meninggalkan dunia? Apakah dunia tidak memerlukan engkau, atau engkau tidak memerlukan dunia? Apakah dunia tidak mencintai engkau lagi, atau engkau tidak mencintai akan dunia? Nah, ini kayak apa kita menjawabnya? Ternyata pertanyaan tersebut kita jawab dari sekarang, bukan menunggu mati. Kalau roh sudah keluar, mana bisa menjawab lagi? Inilah yang disebut dengan adanya siksa kubur. Bukan siksa alam kubur, siksa kubur. Begitu roh keluar, maka kubur yang sesungguhnya ya jasad kita. Dan jiwa itulah yang akan menjadi beban nanti. Makanya akhir kehidupan kita itu dipanggil dengan ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbik, mari masuk ke dalam golonganku. Nah, di sini kita berpikir, ternyata kita sakaratul maut akan menghadapi suatu peristiwa yang disebut dengan kematian, dan dijelaskan di beberapa hadis sesungguhnya kematian itu paling sadis, hal yang paling menyakitkan. Kalau kita ada belajar dari sekarang mengatur nafas, lalu bagaimana? Nah, disinilah kita kemarin menelaah kunci nafas, kitab kunci nafas ini, kemudian serpihan ilmu suluk,
Setelah kita telaah, jadilah konsep satu lembar. Ini skemanya langsung kita bentuk dari gambar tubuh kita agar kita itu mudah memahami. Nah sekarang mari kita bedah ilmu napas pada keseharian kita. Nanti kita akan membahas yang berikutnya lagi, bagaimana kunci napas di dalam sholat. Yang penting dulu kita bagaimana kunci napas itu di dalam keseharian, agar kita nanti pada saat sakaratul maut lebih bisa tersenyum daripada kita mencemaskan kematian. Mari kita gambarkan kunci napas. Silakan diperhatikan yang sudah ada di kertas itu. Tergambar di situ ada 4 napas. Napas yang pertama ada yang disebut dengan napas pusar. Kemudian ada yang disebut dengan napas hati. Ulu hati. Kita langsung ulu hati lah, karena di ulu mihi ya di dalam ada. Kemudian napas dada. Kemudian ubun-ubun. Ada 4 peranan napas dalam kehidupan keseharian apapun yang kita lakukan. Yang pertama di kertas itu kita konsepkan napas pusar ini adalah dunia. Atau akal. Ini bertahan di sini. Kita contohkan. Kan disebutkan bahwasanya napas yang keluar masuk ini orang menyebut dengan nyawa, karena orangnya hidup. Permainan napas yang pertama itu kita tarik dari ujung kaki sampai ke pusar tahan. Nah kita contohkan. Akal. Begitu kita lapar, akal kita akan jalan. Ya, mana bisa kenyang kalau tidak makan. Akal sah. Dan daripada kepahitan kesusahan hidup, akal akan jalan. Ya mana bisa aku berdiam diri. Kalau selama aku berdiam diri, maka tidak akan aku bisa menuntaskan kesusahan hidupmu. Akal. Semuanya akan akal. Makanya ada nantinya yang akan bertuhankan akal. Gitu. Nah sekarang ini dunia sadar. Coba kita. Contohnya tadi kita, begitu kita lapar, akal kita akan bermain. Ya. Wah, kalau ada makan, kadang akan bisa kenyang. Berarti napas kita itu ada di pusar. Nah sekarang kita latih. Ketika kita lapar, tidak ada yang dimakan dan tidak ada sesuatu pun yang bisa kita jadikan untuk makanan. Membeli pun tidak bisa. Itu. Tarik napas sampai ke pusar. Itu akan bermain akal. Wah, kalau ada makan pasti ada kenyang. Itu akal. Kenapa aku bisa ada makan? Kenapa aku bisa seperti ini? Pikir aja. Ini akalnya. Karena bermain akal. Namun tidak semua orang yang berakal itu bisa berpikir. Ya kan? Akalnya mana bisa kenyang kalau tidak makan. Itu namanya akal. Tapi dia tidak bisa berpikir bagaimana rasa laparnya itu tidak menyesatkannya.
ya. Yang ada di otaknya, di akalnya itu hanya makan dan makan. Dia tidak bisa berpikir. Ya ketemu apa aja, ketemu apa aja sudah pikirannya makan. Itu namanya yang disebut dengan akal. Inilah kesesatan akal. Karena bertahan hanya pada akal. Nah, kita contohkan. Tarik nafas sampai ke pusat, ujar akal. Kalau kada makan pasti kada kenyang. Sah. Benar atau tidak? Pasti benar. Ya kan? Kenapa aku hari ini bisa kada makan? Tidak ada yang dimakan. Mau beli pun tidak ada uangnya. Akhirnya apa? Lalulah kita berpikir. Di mana tingkat kita bisa berpikir, maka napas kita tarik sampai ke ulu hati. Ini kan napas pikir, tafakur. Bahasa lain di dalam ilmu usuluddin ini disebut dengan tahalli. Di sini tahalli. Kan akal sampai sini dunia nih, ya. Kemudian kita berpikir lagi, kenapa aku kada bakal lapar? Karena aku kada makan. Lalulah kita naik napas, lalulah kita berpikir, aku lapar, tidak ada yang dimakan. Siapa yang membuat aku lapar? Siapa yang membuat keadaanku seperti ini? Tunggu pikir kita. Tafakur. Siapa yang membuat aku hari ini tidak memiliki uang? Tidak ada rezeki hari ini. Siapa yang membuat? Bukan kita melihat pada kejadiannya, tapi sebab kejadiannya ini ada karena apa? Karena siapa? Berpikir kita ke sini. Maka inilah yang disebut dengan tafakur. Jadi akal, kemudian fikir. Makanya apalah takilun, apalah tatafakarun, apalah tadabarun. Tadabarun gitu. Jadi ada 3 hal. Di Quran itu ada yang seolah-olah 3 ayat itu dikontrakkan, kontrak atau dibenturkan. Kenapa Allah itu ada menyebutkan kenapa kamu tidak menggunakan akal? Kenapa kamu tidak berpikir? Seperti di Al-Jum'ah tadi kan, hanya bagi orang yang berpikir. Nah, ketika kita di sini lapar tadi, lalu kita berpikir. Karena kalau kita bertahan napas ini, kita akan mencari kesalahan. Ya. Karena tak ada makan, tiba sekadar mencari. Tiba sekadar berisi duit, tiba sekadar ada nasinya, tiba sekadar ada yang dimakan. Selalu itu. Ia akan melihat kesalahan dan kebenaran pada dunia. Karena mampu ia meninggalkan dunia. Karena kenyataan kenyangnya itu harus makan. Di sini kenyataannya. Begitu napas kita tarik sampai di ulu hati, kita berpikir kegundahan yang ada di napas perut tadi kita tinggalkan atau tidak. Hilang rasa lapar. Ternyata hari ini aku memang ditakdirkan lapar. Seandainya aku ditakdirkannya kenyang, pasti ada yang dimakan. Kenapa hari ini tidak ada sesuatu pun yang bisa aku makan? Berarti karena takdirnya tadi ada judulnya lapar. Berarti kan harus ada yang dikosongkan. Nah, ketika takdirnya di sini sudah lapar, kita tahu. Berarti apa yang kita jalani tadi ternyata adalah lapar. Maka hilanglah sebabnya tadi. Bukan sebab tidak ada yang dimakan, bukan sebab kita tidak memiliki uang, bukan sebab itu. Bukan sebab kita orang yang malas, bukan. Hilang dari situ. Karena di sini ada takdir kita lapar. Tidak ada sesuatu pun yang bisa berlaku kecuali sudah Allah tentukan. Nah,
Ketika ini sudah kita tinggalkan, ingat konsep kematian itu konsep kematian. Satu, siapa yang meninggalkan dunia? Siapa yang meninggalkan dunia atau diri? Karena konteksnya dia pertanyaan di sini. Engkaukah yang meninggalkan dunia atau dunia yang meninggalkan engkau? Saya balik lagi pertanyaan, karena wahyu itu turun tidak berhuruf dan tidak bersuara. Kayak bagi kami jawabnya, kata akan bisa. Jawaban ini ada konteks turun naik nafas antara kusar dengan ulu hati. Bagaimana aku bisa kenyang? Aku harus makan. Berarti kita dunia yang meninggalkan engkau. Karena konteks kita itu. Baru kita pikirkan. Bagaimana aku bisa kenyang? Aku harus makan. Berarti kita dunia yang meninggalkan engkau. Pemikiran kita, akal kita bertahan di sini. Tuh, kita sudah menjawab sendiri. Tapi ketika nafas kita sudah ada di sini, berarti kita siapa yang meninggalkan dunia? Sudah terjawab. Rasakan itu. Begitu nafas kita di sini, berarti kita sudah meninggalkan dunia. Kenapa aku sedih hari ini? Ya, begitu kita menjalani kesedihan hari ini, kepahitan hidup hari ini, kita akan menyalahkan banyak orang. Bahkan diri sendiri pun akan disalahkan. Itu sudah pasti. Karena aku kada taat dengan Tuhan. Jelas. Ada penyembah dia malas mengerjakan sholat. Pasti itu. Ya, tuduhan sudah. Tuduhan terus. Selama akal kita gunakan, kita akan mencari pembenaran dan mencari mana yang patut disalahkan. Akan sih. Kita pikirkan. Selama konteks itu dipakai, maka siap-siap menghadapi pertanyaan pada saat sakaratul maut. Kalau sudah amalan nafas kita di sini, datang pertanyaan ini, perlukah yang dijawab? Siapa yang menjawab? Ingat, orang yang mati itu jiwanya yang keluar, tertahan. Ingat, rohnya keluar, maka yang disebut mati di mati. Ini disebut dengan mati. Yang keluar siapa? Jiwa. Nih. Jadi gawean kita semasa hidup ini kadang memberatkan jiwa kita sendiri lah. Buah dari napas kita disebut jiwa. Akhirnya apa? Ya buahnya bisa busuk, rusak, karena disimpan sudah. Ingin hidup husnul khatimah, ya lebih, artinya kematian itu menjadikan sesuatu yang paling dirindukan. Kalau sudah mengetahui ilmu nafas, apapun kejadian dunia ini senyum, karena kita sudah, artinya segala sesuatu yang kita hadapi di dunia kita tinggalkan. Bagaimana cara meninggalkan? Cukup bermain nafas. Ini kita boleh praktik nafas lagi. Kalau kita umpamakan dan kita ambil sebuah amsal kebahagiaan, ternyata hari ini aku mendapat kebahagiaan yang sangat luar biasa. Apakah itu rezeki?
dalam bentuk uang ataupun apa, makanan dan sebagainya. Akal akan berpikir, kita sebut akal berpikir, akal akan membaca dirinya. Ya alhamdulillah aku ketemu kawan baik. Ya, alhamdulillah aku ketemu ini, ketemu si A, ketemu si B. Ketika kita mendudukan datangnya kebahagiaan itu dari teman, mana Allah. Ketika kita mendapatkan kepahitan hidup diakibatkan oleh teman, keluarga, istri, suami, anak, orang tua, mana Tuhan? Ternyata selama ini kita memainkan napas kita, menyusahkan di hari sakaratul maut kita. Susah nanti. Maka jiwa ini ketika tubuh kita dimakamkan atau dikubur, selalu akan ditanya. Ini baru sakaratul maut, belum napas rohnya keluar. Ketika roh keluar itu lebih sadis lagi pertanyaannya. Ketika badan akan dimandikan, mayat akan dimandikan, lebih sadis lagi pertanyaannya. Bayangkan, kan ada tuh, ketika roh sudah keluar, dibujurkanlah ya, menghadap kiblat, kakinya mengarah ke kiblat. Ditanya, apa yang engkau bawa? Sekarang engkau terbujur ke aku, apa yang engkau bawa? Apa yang kita bawa? Sedangkan napas kita bertahan pada akal, pada dunia. Maka sah, bagaimana kita menjalani semua ini komplit, tidak menghilangkan akal, tapi bisa meninggalkan akal. Tidak menghilangkan akal, tapi bisa meninggalkan akal. Bagaimana? Nah, ini konsepnya yang penting. Tadi kan lapar, ujar akal makan. Dunia tuh. Kenapa? Akal akan menuduh yang mengenyangkan hanya nasi, hanya makanan yang bisa mendatangkan kenyang. Akal. Kemudian setelah napas kita tarik sampai di ulu hati, yang berpikir, kenapa aku tidak menemukan nasi? Kenapa aku tidak menemukan makanan? Ternyata Allah tentukan hari ini aku lapar. Bukan tidak ada makanan, tapi kan ada ketentuan lapar hari ini. Tidak ada makanan. Ternyata yang membuat aku lapar hari ini, bagi orang yang berpikir, ternyata yang membuat aku lapar hari ini bukan tidak ada makanan, karena aku ditentukan lapar, bukan tidak ada makanan. Itu hilang ada dunia, kan hilang dunia kan? Bahasanya apa tadi? Bahasa hilang itu kita perjelas saja. Akal dunia tetap kita jalani, tapi mampu kita meninggalkan dunia, menjalani dunia dan kita tinggalkan dunia. Karena hidup kita dengan hati terdidik, dengan dada ini sebutannya adalah keimanan. Tidak ada titik kepercayaan dan ketuhanan lagi. Akan terdiri ini ya, mulai hijab tertebal di sini, di napas pertama tebal pada hijab itu. Kalau bahasa fikih, dosa kita paling gagal sudah di sini. Semua. Ketika kita ada memiliki duit, tuduhannya apa? Tidak bekerja, tidak ada barang yang dijual, barang yang salah, kawan yang salah, keluarga yang salah. Ketika kita tidak memiliki uang, yang disalahkan adalah semua apa yang ada di dunia. Pasti itu. Ya, pada dunia. Setelah kita berpikir sampai di sini, kenapa aku hari ini tidak memiliki uang? Ya, sampai ke sini napas kita, ternyata aku ditentukan hari ini tidak memiliki uang, bukan karena si fulan tidak membantu, bukan karena aku tidak bekerja. Seandainya takdirku hari ini aku ditentukan memiliki uang, tentunya di sini ada peran. Allah jadikan peran di sini. Apakah itu usaha kita? Apakah itu kita bertemu teman yang baik? Peran. Ternyata dunia hanya sebagai alat. Nih di sini manusia mulai banyak. Ketika suami istri bertengkar,
Ya kan? Ini viral-viralnya nih banyak kata-kata motivasi yang menyesatkan. Beruntunglah seorang perempuan, ya kan, berada di samping seorang laki-laki yang baik. Lihat di kehidupannya. Maka rugilah seorang perempuan berada di sisi laki-laki yang salah. Sebaliknya sama. Beruntunglah seorang laki-laki berada di tangan perempuan yang baik. Beruntunglah seorang laki-laki berada di tangan perempuan yang baik, sama. Ya kan? Siapa yang salah kan? Ketika kehidupan seorang istri, ketika kehidupan seorang suami mengalami kegalauan, laki salah. Bila suami yang galau, bini yang salah. Ya. Selamanya kita akan menyalahkan perkara di sini. Rasakan, selama ini kita ketika bertemu dengan masalah kehidupan, siapa yang kita tuduh? Rasakan ya. Ketika kita bahagia, benar. Oma untungnya biniku nih, oma baiknya lakiku nih. Ternyata laki yang membuat bini bahagia, ternyata bini yang membuat laki bahagia. Kebalikannya. Tuhan mana? Aku di mana ya Tuhan? Rasakan. Ternyata tidak main-main napas kita itu. Hati-hati saat keluar. Ini napas. Sudah mau keluar. Bilanya sudah keluar, jiwa. Wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki. Bagaimana mau tenang? Napas selalu mencari kesalahan di dunia, mencari menunjuk kebenaran di dunia. Kayak bagaimana konsepnya? Kenapa aku masuk surga? Karena aku banyak pahala. Pertanyaan ini sudah diceritakan di dalam cerita Isra wal Mi'raj. Nabi diperlihatkan orang yang masuk surga. Ditanya, kenapa engkau masuk surga? Karena aku banyak memiliki catatan pahala. Kemudian catatan pahala dilemparkan Allah ke mukanya. Kan membuktikan sudah. Orang sholat ia akan berpikir mendapatkan pahala. Orang yang sholat ia akan berpikir ia ketakutan akan dosa, akan neraka. Semuanya konteks dunia semua tuh. Walaupun orangnya ibadahnya luar biasa, tidak pernah ketinggalan sholat, tapi selama dalam sholatnya ia menuduh dengan tujuan sholat itu untuk menggapai surganya Allah. Maka pertanyaan saat di sini, ya bahaya, karena letak surga dimensinya di dunia, di tempat yang sama. Berarti masih dunia. Muncullah kira-kira di dalam sholat itu kita bisa berpikir karena kita bangga, karena kita ada rencana untuk menggapai surganya Allah, atau ada pemikiran untuk menghindari nerakanya Allah. Kita pikirkan itu. Makanya nikmat ketika takbiratul ihram itu kita akan lebih nikmat ketika sudah napas berada di ulu hati sampai tadi ada nikmatnya luar biasa. Sholat luar biasa nikmatnya. Ketika kita sakit, apa yang dituduh? Kalau asam urat yang tertuduh sayur, ya, makanan yang kita tuduh. Benar atau tidak? Ya, sah. Kita tidak menyalahkan tuduhan itu, karena ini akal, tidak bisa kita lepaskan. Tapi begitu napas kita, mulai kita berpikir, berarti napas kita ada di uruti. Ketika sampai di sini, ternyata ada takdir kita menjalani penyakit ini. Sehingga apa? Ketika Allah menakdirkan sesuatu, maka Allah akan memberikan sesuatu tadi melalui alatnya. Allah jadikanlah perantaranya untuk menjadikan sesuatu. Di sini tipuan dunia itu.
kita akan tetap menuduh kepada makanan. Karena Quran menyatakan penyakit didatangkan dari dua hal, pekerjaan dan makanan. Tertipu kata kita sih. Kita akan menuduh kepada makanan. Memang sah kali itu menuduh itu. Ada banyak hal di situ. Ini akan berimbas nanti pada saat kita menjalani syakaratul maut. Mungkin malam hari ini kita hanya membahas konsep sakaratul maut. Nanti kita akan bahas konsep setelah kematian. Ini menjelang kematian. Belum mati kita lagi. Napas sudah giur-giur, tenggorokan keluar, mulut keluar, hidung. Sudah. Ini pertanyaannya ada 3. Jadi untuk menjawab pertama, ternyata napas kita setiap hari selalu memainkan di ulu hati. Selamat Pak, belum lagi. Masih 2 pertanyaan. Masih 2 pertanyaan. Tapi ketika napas kita bermain di ulu hati, pertanyaan pertama kita lolos sudah. Perlukah dijawab? Tidak perlu dijawab, karena dia sudah menjawab. Inilah yang jiwanya tadi. Tenang dia kita. Jadi ini kita mulai mengevaluasi napas kita setiap hari. Kadang-kadang kalau sesuatu yang menimpa dengan diri kita, tuduhannya kemana? Misalnya sesuatu yang banyak diberitakan, bahkan Allah menyampaikan bahwasanya perbedaan paham, perselisihan, pertengkaran di dalam rumah tangga itu banyak. Karena Nabi pun ketika berselisih paham, beliau pun keluar rumah. Yang diceritakan dengan ditemuinya oleh Umar dan Abu Bakar. Ya kan? Nabi berpikir, tafakur beliau, bukan menuduh. Sama. Napas ini tidak menunjukkan harus laki-laki, tidak menunjukkan kaum perempuan, sama. Semua yang bernapas bermain seperti ini. Namun di Quran, di dalam surah Al-Jumu'ah itu hanya berlaku bagi orang yang bisa berpikir. Dan ini hanya bagi orang yang berpikir, bisa berpikir. Tuhan pun sudah menyampaikan itu. Jadi kita perhatikan setiap kejadian dalam kehidupan kita keseharian. Bakalahi lawan begini. Ya, wah usah apa semua. Inya pang gara-gara nyaka tujuh benar ini ujian nasikom kene ujian nasikom. Tarik napas sampai ke sini. Ternyata di sini takdirnya sabuting aja, bertengkar, ya, bertengkar. Akhirnya turun napas kita ke sini. Boleh turun napas ke sini, tarik. Oh, ternyata aku hari ini ditentukan berselisih paham dengan pasangan. Turun napas ke sini. Akhirnya apa? Nah kita ribut tadi, suara keluar kalimat macam-macam apa semua itu alat untuk bertengkar. Alat, ya kan? Alat untuk, karena takdirnya bertengkar. Kadang awal juga kita hebat non kayak apa aja amaliah kita, alim seperti apa aja manusianya. Kalau Allah takdirkan ia bertengkar, bertikai di sini, pasti bertikai dengan siapapun. Pasti ada, karena ada ketentuan bertikai. Itu maksudnya. Tidak bisa dihindari. Karena akan banyak kalimat-kalimat yang muncul. Orangnya mah diam ya. Sekalinya aja pengalahian, pemamaian, ya kan? Menilai daripada perilaku, menilai dari keilmuan banyak, maka guru agama, maka sugi, ya kan? Maka sugi, maka hutanglah, maka sugi aja, maka hutanglah. Kalau Allah tentukan ia memiliki hutang di sini, sugihnya kayak apa aja pasti hutang, ya kan?
Orang miskin dia kadang-kadang berhutangnya. Banyak itu. Allah tentukan dia tidak memiliki hutang sehingga maka hutang itu adalah alat tipuan. Tetap kita menjalani hutang piutang, tetap kita menjalani pertengkaran. Kalimat yang muncul itu adalah alat, itulah redaksi yang Allah susun. Allah susun redaksinya sudah di situ. Tapi kita di sini napas bertahan di sini. Selama kita menggunakan tuduhan disebabkan oleh inilah yang disebut dengan bertuhankan makhluk, berharap dengan makhluk, kecewa dengan makhluk. Ketika datang, apakah engkau yang meninggalkan dunia atau dunia yang meninggalkan engkau? Maka yang menjawab adalah nafas. Jadi kodenya memperhatikan nafas setiap hari menjadikan penentu akhir kehidupan kita. Makanya cara hidup di dunia menentukan cara mati. Itu maksud daripada tafsir Al-Quran itu. Nah sekarang kita harus evaluasi nafas ini setiap hari. Di dalam sholat pun kan sama. Selama amal ibadahnya ditujukan hanya untuk dunia, maka siap-siap menghadapi pertanyaan. Satu bisa dijawab dengan lidah, dia akan bisa berdusta. Pertanyaan itu dijawab oleh nafas. Makanya kunci nafas. Semua faktor kehidupan kita itu sulit untuk bisa menembus alam fikir. Kenapa? Karena dunia itu berat. Makanya sesungguhnya khusyuk itu sangat berat. Kalau kasih ini tingkat khusyuk dah. Kalau nafas di mulut ini sudah tingkat khusyuk sebenarnya. Ya, tingkat khusyuk. Dia sudah melihat tingkat khusyuk sudah. Tapi yang tingkat khusyuk ini dia melihat, ya, belum tadabbur lagi. Bila sudah tadabbur, ya kan lenyap dirinya. Orang khusyuk itu masih dua khusyuk itu, karena yang dia melihat. Bisa dikatakan khusyuk, tapi masih tak dua. Nah, jadi perkara nafas menentukan. Jawaban yang pertama kita sendiri yang menjawab. Kemudian pertanyaan yang kedua, sebenarnya ini A, ini B. Satu, duanya kan siapa ketika roh sudah keluar. Kemudian yang C, sini apakah engkau yang meninggalkan dunia tidak memerlukan dunia, atau dunia tidak memerlukan engkau? Sebenarnya konsepnya itu sama, mutmainah, mulhamah, lawamah. Ini kan tingkat lawamah sebenarnya. Apakah engkau tidak memerlukan dunia atau dunia tidak memerlukan engkau? Ketika napas sudah kita sanggup di sini, berarti kita sudah meninggalkan dunia. Ya, ketika orang yang berpikir, oh ternyata aku memerlukan takdir, aku memerlukan takdir, dan ini pun dibuat suatu pertanyaan, apakah engkau tidak memerlukan dunia? Ketika kita di sini, ketika kita lapar akan ditanya,
apakah engkau tidak memerlukan nasi lagi? Ketika kita tidak memikirkan uang lagi, apakah engkau tidak ingin uang lagi? Ketika sudah di sini, ya kan? Akan ditanya, tidak memerlukan lagi kah? Atau uang tidak memerlukan engkau? Akan ditanya dari situ. Nah, artinya apa? Posisi lapar, yang rasa lapar itu ada di sini. Oh, di sini adalah rasa lapar. Ini begini amsal lah sebenarnya kan, atau susah, atau bahagia, dan lain-lain. Boleh, terserah aja nih. Sebagian kecil amsalnya kita ambil. Rasanya, rasa lapar di sini kita rasakan, tapi penentuan laparnya ada di sini. Ya, ketentuan lapar ada di sini. Ini ketentuan lapar, ya, ketentuan susah, ketentuan bahagia, semua ada di sini. Ketentuan rasa laparnya, rasa susah, rasa bahagia ada di sini semua. Ketentuannya ada di situ. Ini rasanya aja, ini ketentuannya. Bahasa lain takdirnya ada di sini. Allah tentukan di sini kita kada berisi duit, ya. Di sini kita merasakan kayak apa rasanya kada berisi duit. Tuh, siap. Lalu lah ketika kita merasakan kada berisi duit, muncul tuduhan karena kada begawi, ya, karena kada ditolong kawan, karena kada ditolong keluarga. Banyak masalah ketika di sini. Kok orang berbagi banyak lagi ada duit. Orang banyak keluarga gitu banyak lagi. Artinya hilanglah akal tadi. Begitu nafas kita di sini, kita akan aku ditentukan kada isi duit di sini. Rasanya ada di sini. Yang merasakan hilang rasa ini. Naik ke sini. Lebih tenang kita. Saat kita kada isi duit, minta tolong. Bulan-bulan habis kita minta tolong, kada mau menolongi. Sangka, kecewa kita. Baik, sampai di sini, ternyata aku ditentukan memang kada isi duit hari ini. Hilanglah orang-orang tadi. Mana kecewa kita? Hilang kecewa kita. Di situ. Tenang kada? Ketenangan itu ketika kita bisa melenyapkan kekecewaan kita. Kekecewaan itu akan memunculkan kecemasan, keluh kesah, itu akan muncul. Maka konteksnya mengalami sesuatu pun di muka bumi ini, kesusahankah, kebahagiaankah, Anda napas di sini. Alhamdulillah hari ini ya, takana bagus, rajaki banyak berduit aku hari ini. Kenapa dia dapat di mana dia? Aku dia tamu kawan. Nah di dirinya langsung tamu kawan. Siapa yang mendatangkan duit? Kawan. Waktu di sini, ya. Tapi begitu nama kita tarik sampai ke atas, ternyata aku hari ini memang memiliki duit. Ternyata kawan itu adalah alat. Hilang kalau kawan, yang ada adalah ketentuannya. Usul sudah, lenyaplah dunia, hilang dunia sudah. Maulah kita berbangga, hilang rasa bangga kita. Maukah kita bersusah, rasa susah kecewa, karena ada lagi, karena sudah ada di sini. Bakalah hilang bini, sakal, bini melawan menunduk, laki saling harap ini naik sampai ke sini. Ya memang aku ditentukan bakal lain. Kita akan hilang anggapan. Agian orang berpengetahuan, agian orang pintar, guru agama, kiai, ustaz, orang kaya. Kan bakal lakuannya yang kaya itu kada bisa menghindari, seseorang tidak bisa menghindari takdirnya, kada bisa. Kalau sudah ditentukan bakal lahir, kan bakal lahir, rasa bakal lahirnya ada di sini ada. Akhirnya kita begitu saat sampai di sini, mana musuh kita tadi? Kada ada lagi musuh. Bukan musuh yang kita cari, ternyata bukan. Itu bukan musuh kita. Ternyata Allah yang menentukan. Yang lebih parahnya apa? Tuduhannya ke iblis lagi. Ya, karena digoda iblis.
Bahkan dalam suatu cerita itu, ketika Adam tertipu, lalu Adam merasa berdosa, 300 tahun tidak mengangkat mukanya ke langit karena merasa malu. Ya kan? Lalu dituduhlah iblis yang salah. Semua umat menuduh iblis yang membuat Adam berdosa. Lalu ujar iblis, kalau itu kesalahanku sehingga Adam itu berdosa, lalu yang merancang aku bisa menggoda Adam itu siapa? Iblis tanya balik. Apa jawaban kita? Ternyata iblis itu dia lebih apa napasnya kepada Tuhannya. Dia tetap taat dengan Tuhannya. Coba kita salahkan iblis, ya, salahkan setan, semua kita salahkan. Iblis saja kita salahkan, apalagi manusia. Kita salahkan semuanya. Iblis akan bertanya, yang membuat aku bisa melakukan itu siapa? Malu sendiri kita. Selama napas dipusar, tuduhannya merebak ke semua ciptaan Tuhan. Inilah bertuhankan akal. Manusia yang bertuhankan akal, dia akan menuhankan makhluk. Ketika mendapat kebahagiaan, puja-puji dengan makhluk, berharap dengan makhluk, menuhankan makhluk. Ketika ia kecewa, ia susah, ia akan menyalahkan makhluk yang lain. Pada menuhankan akal juga sama menuhankan akal. Maka begitu napas sudah dipusar, inilah lenyaplah tuduhan-tuduhan tadi. Tenang kita. Iblis minggir. Aman aja iblis, kada akan kita tuduh. Setan minggir, jin minggir, sudahnya makhluk minggir. Tidak ada di benak kita pun atas apa yang kita alami sekarang kepada sesuatu pun makhluk di muka bumi ini. Selesai dunia. Tidak ada sesuatu pun di muka bumi ini, makhluk apapun di muka bumi ini yang membuat aku susah, yang membuat aku lapar, yang membuat aku kenyang, yang membuat aku bahagia. Semua berjalan dengan ketentuannya semua. Lenyap dunia. Inilah kalimatnya, la ilaha illallah. Makanya sakaratul maut dengan kalimat la ilaha illallah. Kayak apa mengamalkan la ilaha illallah? Napas saja semasa hidup ini kan diamalkan. Napas. Ini sebenarnya kita sudah membahas di halaman pertama dari kunci napas. Tapi kita langsung praktik. Kita ambil amsal. Nanti kita akan latihan. Tarik napas, tahan di perut, semua keluar sana. Angan-angan, cita-cita, pemikiran, keluh kesah keluarkan. Akhirnya kita akan menemukan sebab musababnya, sebab akibatnya. Kita temukan. Begitu kita temukan semuanya, kita tanyakan pada diri kita, benarkah dia yang menyebabkan aku begini? Sampai nafas itu, tarik nafas ke pusat, tanyakan di sini, benarkah yang tadi kita tuduhkan itukah yang menyebabkan kita seperti ini? Lenyaplah di sini. Ini namanya takhali, berisi sudah. Apa isinya? Kita bukan berisi dunia lagi, tapi berisi dengan ketawitan. Ketawitan disebut dengan takhali. Lenyaplah. Tujibul badan sihur alam. Sama bahasanya. Sama bahasanya itu. Maka bila sudah sampai di sini akan muncul, engkau tidak memerlukan dunia atau dunia tidak memerlukan engkau. Ketika sudah sampai di sini nih, kita yang meninggalkan dunia, ya kan? Sampai di sini akan muncul kita pemikiran tadi. Artinya, ini sampai di sini kita berkisah. Oh ma Tuhan, kada nyaman-nyaman apa? Kada nyaman-nyaman kada berdiri Tuhan.
pian menatuakan aku pada beli, pian menatuakan aku lapar. Seandainya kita bergumam sendiri sampai di sini, rasanya nanti sudah kujalani itu semua rasa. Nah di sini ternyata pian semua. Aku jawab waktu lapar menyalahkan orang lain, jawab waktu aku pada beli menyalahkan orang lain. Ternyata pian yang menentukan aku seperti ini. Hilanglah yang kita salahkan, hilanglah yang kita puja. Sampai di sini. Ya, ibadah sudah sampai di sini, apa aja Tuhan? Iya, kamu di kampung itu kok judulnya? Enak aja deh. Ada lagi. Apa yang kita perlukan lagi? Kamu sudah berkomunikasi. Kalau sudah bertemu di sini, ya kan? Tasarah pian. Itu bahasanya sudah. Ini menunjukkan keimanan kita. Ternyata apapun yang kau alami, ternyata ujung-ujungnya tetap pulih kembali. Nah, inilah yang disebut dengan tajalli. Tariklah nafas sampai ke dada. Di sini kan muncul pertanyaan. Ternyata engkau yang menetapkan aku susah, engkau yang menetapkan aku bahagia. Allah akan bertanya, ingin kebahagiaan aku datangkan, ingin kesusahan aku datangkan. Biar kesusahannya selesai, bukan ini. Apakah yang kita perlukan? Ya, apa yang kita mau kalau sudah berada di sini? Tawaran. Karena konsepnya Fatihah, diri kita seikuman. Ini konsepnya Fatihah. Di sini hanya ikrar. Artinya semua kesusahan, semua kebahagiaan adalah engkau. Ini di sini hanya catatan tadi. Tapi diri engkau itu siapa? Titik kesadaran kita ketika napas di ulu hati, tarik sampai napas di ulu hati, ya Allah. Ketika aku susah menyalahkan si fulan. Ketika aku bahagia memuja si fulan. Begitu nafas sampai ke ulu hati, hilang si fulannya tadi. Hilang pasti si fulannya tadi. Ternyata ada yang menentukan. Ketika hilang si fulannya tadi, perlukah kita tadi dengan keluhan tadi? Kada perlu lagi. Tidak ada keperluan lagi akan semua yang kita keluhkan tadi. Tidak ada keperluan. Maka napas kita sudah menjawab pertanyaan yang kedua. Perlukah kita lagi? Sudah bertemu dalam ampunnya, tak ada perlu lagi. Aku kada perlu duit lagi. Ketika kita di tempat kada berduit, di sini pusing karena banyak yang dibayar. Ketika kita tak lapar, di sini pusing karena ada bernasi, ya kan? Ketika sudah sampai di sini, perlukan nasi, perlukan duit, kadang perlu lagi. Kenapa? Saat di sini perlu duit, ada yang dibayar, yang di sini kadang perlu duit lagi. Yang diperlukan apa? Jangan ada yang dibayar, ada berapa duit lagi. Ya. Ketika sampai di sini, perlukan nasi, kadang perlu lagi. Kenapa? Yang penting tetapkan kanyang terus. So. Kalau kita kanyang, mencarilah dari nasi. Kada mencari nasi lagi, sudah kanyang. Kalau kada ada nang ditukar, kada ada nang dibayar, perlu duit. Yang Allah tetapkan tadi sudah. Itu yang kita pegang. Itu maksudnya tidak memerlukan dunia. Kada perlu lagi kita dunia. Karena selama kita memerlukan itu, kita akan terhijab. Kayak anak suluk. Napas kita dengan dunia masih kuat, sangat luar biasa. Bukan kita ada berusaha, tetap ada usaha. Tapi bila kita berusaha, ya kan, hari ini berdagang, dapat duit. Kenapa aku dapat duit? Udah sampai di sini, oh memang takdirnya ada dapat duit. Kenapa? Aku pada perlu nasi. Kenapa? Karena Allah tetapkan aku kanyang terus, rasa kanyang perlu hal. Kalau orang benar, kalau seorang kita sebut dengan bahasa yang bagus,
Kalau tetapkan di sini kita ada merasa akan lapar, tidak merasakan haus, perlukah air? Ya. Perlukah diadakan air? Kan nggak ada perlu. Kalau Allah tidak menetapkan rasa lapar, perlukah diadakan makanan? Kan tidak perlu. Itu tidak perlu. Makanya dibayangkan di surga itu sakahandak makanan buah-buahan dari surga sangat luar biasa. Berarti ada rasa lah masih. Ya, pasti ada rasa karena dimensinya masih dimensi dunia. Cuman beberapa yang Allah hilangkan, beberapa yang Allah cabut. Kenapa? Karena alam kebatinan adalah berupa jiwa. Jadi yang kehidupan berikutnya itu adalah gambaran jiwa kita. Di surga itu siapa? Gambaran jiwa kita tadi yang menyerupai kita. Makanya kita mati ada berumur di muka kita sama persis, itulah pelakunya. Ya kan? Makanannya sama lah dengan buahnya durian di surga sama dengan buah durian di sini, kan beda makanan jiwa di situ sudah. Tapi digambarkan dengan makanan surga. Jangan membayangkan makanan kayak durian di sini, durian di surga. Makanan jiwa sudah di situ. Dari mana buktinya? Kan dipanggil kita. Ya itu anak surga, wahai jiwa itu yang dipanggil. Berarti itu yang menghuni neraka dan itu yang menghuni surga. Karena digambarkan ya kulit kita dibakar apa semua, kan gambaran. Tidak akan sama dengan dimensi dunia tubuh kita ini. Ya beda. Gambaran. Makanya ada Tuhan. Umur kita bertahan di umur sebertahan Allah tetapkan 33 tahun karena tidak ada waktu. Jadi kan selama waktu berjalan, di situ hanya ditetapkan waktu yang tetap. Zuhur kada ada lagi, malam kada ada lagi, siang kada ada lagi, perjalanan waktu itu tidak ada lagi. Sehingga umur itu tidak akan berkurang dan tidak akan bertambah daripada 33. Makanya kita di surga itu semua orang akan berumur 33 tahun. Digambarkan itu, orang menggambarkan 33 tahun, 33. Siapa yang 33? Ali, Syah, peristiwa itu kan di situ sudah tahu. Itu adalah peristiwa waktu. Jadi kalau kita telah penghuni surga dan penghuni neraka ini, jiwa. Nah, ketika di sini tadi, perlukan lagi, apakah engkau tidak memerlukan dunia atau dunia yang tidak memerlukan engkau? Nih duit di sini, jadi kita lapas duit, kita tinggalkan. Sedih ada duit, nasi ada di sini, sedih ada nasi, tidak ada yang mau makan, duit tidak ada yang makan, sedih ada, sedih ya, karena kita tinggalkan. Ya, kita tinggalkan sih. Begitu kita tinggalkan, Allah nama ada kamu kata lagi. Amun kayak itu Tuhan naik. Engkau tentukan aku lapar, pusing aku mencari apa yang dimakan. Engkau tentukan bebanku banyak yang dibayar, aku akan mencari duit. Amun kayak itu aku ada perlu duit dan aku ada perlu nasi. Tetapkan aja di sini. Ya, tetap penetapannya apa? Tidak ada rasa lapar, tidak ada rasa haus, sehingga tidak ada air, tidak ada makanan, tidak perlu duit karena tidak ada yang dibayar, tidak ada kebutuhan. Habis kisah. Itu sudah Tuhanan. Nah, inilah pertanyaannya. Kawalah kita jawab dengan apa sih? Bisa dari kita jawab. Apakah engkau tidak memerlukan dunia atau dunia tidak memerlukan engkau? Tuh kita yang menjawab, nafas kita. Baru pertanyaan berikutnya, apakah engkau tidak mencintai dunia? Atau dunia tidak mencintai engkau?
ketika sudah nafas, nah di mana pertanyaannya muncul, nafas ada di dada. Muncul pertanyaan itu. Ketika nafas ada di dada, giar-giur keluar lewat hidung dan lewat mulut, Jibril berpesan kepada Muhammad, apabila umatmu yang selama hidupnya berbuat zalim pada baik kelakuannya, tapi akhir hidupnya ia bertaubat, aku ampuni ia. Pertanyaannya, apakah engkau tidak mencintai dunia atau dunia tidak mencintai engkau? Itu nafas di dada. Di dalam ilmu yang disebut dengan ada beberapa sifat, mutmainnah, ya kan, lawamah, ya kan, mulhamah, ya kan, ada itu sudah. Inilah yang disebut dengan mulhamahnya, itu ada di sini. Ia mengenal dengan Tuhan tapi lebih mencintai dunia. Tahunya, itu kan konsepnya tuh. Nah sekarang bahasanya sekarang ini, ketika sudah kita napas di hati tadi, perlukah lagi dengan duit? Tidak. Perlukah dengan nasi, dengan makanan? Tidak perlu. Yang penting tetapkan kadang-kadang aku perlukan. Sudah selesai tuh kisahnya tuh. Kada perlu lagi kita dengan dunia. Ketika sudah sampai di sini, kada perlu dengan dunia, lanjut di sini. Ya kan? Siapa yang engkau perlukan? Namun kada ada pian, dunia kita ada. Yang menetapkan siapa? Ya pian-pian. Pian semua, dunia itu semua, pian sudah. Dunia dan si iya, pian sudah. Tak jadi, tampak. Dalam ilmu lain ini disebut dengan isbat panatapa. Ternyata duit, lapar, nasi, kesusahan, kebahagiaan, semua ketentuan engkau. Ternyata engkau yang menentukan diriku, engkau yang menentukan, dan semuanya berasal daripada engkau. Ternyata tidak ada aku dan seisinya ini, yang ada hanya engkau. Ya. Sampai di sini. Cintalah kita dengan takdirnya. Ini takdirnya surga di sini, neraka di sini. Allah takdirkan lapar, susah, bahagia, surga, neraka, rasa surga, rasa neraka. Rasanya ada di sini. Ketika sudah tahu semua, ternyata sebenarnya biar semua. Ya. Ternyata aku sholat mencintai surga. Ternyata aku neraka membenci neraka. Apa sholat aku membenci dengan neraka? Ada kecintaan dan ada kebencian. Rasakan kita di sini. Amalkan kita setiap hari nafas itu. Nah, di sini kan begitu nafas kita di sini, apakah engkau tidak mencintai dunia atau dunia tidak mencintai engkau? Ketika ini semua kita tinggalkan, nafas kita selalu ada di sini. Kalau kita belum membahas nafas pada dada, masih perlu nafas di hati. Ya kan? Begitu nafas kita sudah di sini, apa artinya nafas di sini? Perlu kasih makan. Ternyata ada perlu juga. Ini hanya sekedar melihat, masih kedua. Begitu sudah nafas di sini, isbat. Lenyaplah semua dunia dan seisinya. Habis pertama dunia, karena yang tampak adalah dia tetapkan semua. Bila sudah kita tetapkan semuanya adalah dia nikmati semua. Susah kita nikmati, ya, bahagia kita nikmati. Maka semua yang ada judulnya hanya rasa syukur. Nikmati ya, karena tahu semuanya adalah perannya. Bahkan barangnya pun ini juga. Maka yang ada judulnya adalah rasa syukur. Kada ada istilah rasa kufur. Tidak ada manusia yang akan menimbulkan kekufurannya kalau sudah berada di nafas dada. Disinilah ikrar. Inni wajjahtu wajhiya lillahi. Nah, di sini ikrarnya. Kalau nafas penciptaan dari sini, hembusan pertama di sini. Ya kan? Anna antallah. Di sini. Begitu sudah anak Allah, turun nafas sampai ke dada. Di mana nih? Oh,
Begitu napasnya dihembuskan di sini, berpaling turun ke dada, anak antok ikrar, ajaran diisilah napas roh tadi ke hati di sini dengan takdir. Tuh napas ciptaan, ini kita napas kembali, napas kulit. Makanya roh itu kematian itu bisa keluar melalui ubun-ubun, ditarik seperti selai rambutnya. Kan itu maksudnya, itu artinya napas kembali. Jadi peristiwa napas ini kita hubungkan dengan ilmu apapun, kadang akan bisa keluar keilmuannya, ilmu usuludin kah, ilmu tujib kah, ilmu sifat 20 kah, ilmu penciptaan kah. Al-Arab menjelaskan, Al-Nisa menjelaskan, Al-Insan menjelaskan awal-awal penciptaan seperti apa, dijelaskan semuanya. Jadi kunci napas ini berdasarkan Al-Quran semua. Cuma ini prakteknya kita bikin skema. Akhirnya yang menentukan jawaban itu adalah napas kita selama kita pakai. Ini hanya berdasarkan sakaratul maut. Rasakan, begitu sudah tajali, oh pian semua, hilanglah kita. Makanya mulhamah dan mutmainah itu berdasarkan juga. Mulhamah itu masih tingkat baik kan, bagus banget. Karena orang yang mengenal dengan Tuhan, tapi ia lebih mencintai dunia. Itu maksudnya, itu mulhamah, orang berilmu tapi lebih mencintai dunia. Nah, berada di sifat mana kita? Itu disebut dengan mulhamah. Nah, sekarang kita rasakan dulu dan beberapa tingkatan napas ini. Sekarang napas kita di mana? Kehidupan keseharian napas kita berada di mana? Di dalam beribadah, baik sholat dan apapun, napas kita ada di mana? Itu namanya ikrar kita, maka kita bisa membaca diri kita, amal kita sejauh mana selama ini. Itu bermain napas, mainkan napas ini. Begitu sudah napas di dada tadi, berarti kita sudah lolos dengan pertanyaan yang ketiga. Keluar lagi roh, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Habis kisahnya. Menjalanilah kita yang disebut dengan kematian. Inilah yang disebut dengan alam barjah, alam kematian, alam kubur. Nih disebut dengan alam kematian. Namun orang yang takut siksa kubur, kalau di kuburnya dibakar, berarti buang ke laut. Kan ada dikubur supaya menghindari siksa kubur. Kan dipahami kubur di dalam tanah. Ternyata kubur itu adalah ketika nyawa sudah keluar atau roh keluar, disebut dengan jiwa. Inilah yang disebut dengan alam kubur, alam kematian. Inilah yang disebut dengan siksa. Mana siksanya? Nih, ketika jiwa sudah keluar, terpisah daripada badan, ujar Tuhan, wahai pulang, wahai arwah pulang, budikan kamu aku bulik apa yang kau bawa? Ternyata ia membawa dunia. Siksa yang sangat luar biasa. Berarti selama napas dipinjami tadi, ia akan pernah kembali dengan aku, jar Tuhan. Dapat duit, kada pernah kembali napasnya dengan aku. Bahasa fikih apa? Zikir. Ingat. Kada berduit, kada ingat jualan aku, berduit kada ingat jualan aku, tuh sama. Adalah peran napas akan menentukan daripada 3 pertanyaan. Nah, insya Allah minggu depan kita akan bahas ketika roh keluar yang disebut dengan jiwa, apa saja yang dialami, agar kita tuh bisa memainkan napas saat ini juga. Dari saat ini kita mainkan napas, apa saja yang kita rasakan, biar dulu tahan deh. Bakal lahi kah, ketawaan kah, apakah tarik napas sampai di paru, kami ketawaan, ya kan? Membuat aku ketawa, membuat aku bahagia, membuat aku sengsara, tarik napas ke ulu hati, hilang semua. Adakah kecewa? Betapa yang seorang, rasakan di situ yang seorang. Orang yang memamai kah, orang yang dimamai kah, orang yang dipuja, orang yang dipuji itu hilang semua. Tidak ada kecantikan semua. Makanya apa kata Allah? Aku tidak memandang rupa, tapi yang kupandang adalah
Artinya apa? Orang tuh tak pandang nasi ke dada karena lapar. Padahal ya Tuhan, kata Tuhan kan lapar bukan karena ada nasinya. Itu namanya kita, yang Allah pandang adalah hati. Hati itu adalah penglihatan kita, benar. Setiap peristiwa itu kemana kita memandang. Itu yang dimaksud dengan amaliyahnya. Nah, mudah-mudahan ini salah satu bagaimana kita menguraikan, memahami, menggunakan napas. Penggunaan napas menentukan akhir daripada kehidupan kita. Apakah berat, susah, ataukah kita bisa tersenyum di akhir. Kalau sudah napas kita seperti ini, kematian adalah sesuatu yang kita rindukan. Tapi ingat, orang-orang yang sudah memainkan napas, apalagi sudah sampai ke ubun-ubun, ya, Allah itu paling cemburu. Ketika kita bahagia, kada ingat dengan Tuhan, apa yang menyebabkan ia bahagia? Karena aku datangkan sebuah rumah misalnya, ya, maka akan Allah ambil rumahnya dengan caranya. Sayang benar dengan laki, Allah ambil lakinya dengan caranya. Sayang dengan bini, Allah pisahkan atau Allah ambil bininya. Itu cara Allah cemburu. Karena itu penyebab ia karena bisa napasnya di hati. Bahagia dengan bini, bertengkar dengan bini, dengan laki, kan sama. Selalu melihat kepada sebab orangnya. Jadi apa? Tidak ada kehidupan orang-orang yang berilmu itu lebih ringan ujiannya. Orang-orang yang memahami konteks ini setiap hari, setiap waktu terancam dengan dunia. Bisakah dirubah? Seandainya takdir itu bisa dirubah, kenapa Nabi tidak melakukan? Bukankah bagaimana kematian cucunya jauh-jauh hari Nabi sudah mengetahui? Hasan mati di racun, Husain mati di penggal. Kenapa Nabi tidak merubah? Karena sudah ketentuan. Artinya apa? Nabi tidak memandang siapa pelaku pembunuhnya. Ini semua adalah rancangan. Itu maksudnya kita kada memandang lagi kepada hal dunia. Ternyata semua ada yang di dunia ini, inilah yang disebut di Quran. Dunia adalah tipu daya. Istri dan anak-anakmu adalah tipu daya. Bukan memandangkan anak lawan bini itu penipu, bukan memandangkan laki penipu, tidak. Allah mengatakan dunia adalah tipu daya. Ketika kita bermasalah di dunia, hati kita kada pernah melihat. Nah, itu maksudnya. Jadi kita wajar. Semakin kita sudah merasakan sampai mendekati ilmu pernapasan, kita akan dibombardir sangat luar biasa. Dunia menghajar kita sangat luar biasa. Ternyata orang-orang yang mendekat dengan Allah, Allah uji sangat luar biasa ujian. Dan itu kita rasakan. Itu pasti sudah. Tidak ada kehidupan para nabi, sahabat dan para wali itu yang enteng-enteng saja. Ia diuji. Ujiannya melebihi batas kemampuan yang dipikirkan oleh manusia. Padahal Allah tidak memberikan ujian itu di luar batas. Tapi pemikiran manusia yang tidak memahami keilmuan, ujiannya sangat luar biasa. Tidak ada sebenarnya luar biasa. Ya? Artinya apa? Ujian sesuai dengan keilmuan. Tahap pemikiran kita itu akan membentuk ujian kita. Apabila kita merasakan kesusahan, padahal bermajelis ilmu terus, padahal ke majelis terus, padahal ilmu agama belajar terus, sambayang terus, kenapa ujian datang? Itu menentukan kadar bahwa orang itu sudah lebih dekat dengan Tuhan. Semakin dekat kita, semakin diuji. Karena Allah itu tidak ingin kita itu lebih mencintai dunia. Itu tandanya. Jadi orang-orang yang sudah mulai mendekat itu rasakan itu. Kita rasakan, ya kenapa aku
Dahulu sembahyang ada, persembahan nyaman berusaha, ya kan? Hidup pun nyaman-nyaman aja. Sholawat belajar, sholawat sembahyang, tambah kali ini. Allah lebih cemburu. Kita terlalu mencintai dunia, Allah lebih cemburu. Bahasa fikih, ya, karena hijab kita ini sudah mulai tersingkap. Bahasa lain sudah hambar dengan dunia. Tapi makanya kita perjelas, mengamalkan nafas ini bukan begitu nafas diadak di dada atau di ubun-ubun dunia kita lepas. Bukan. Kenapa? Dunia kada bisa dilepas. Kita tinggalkan dunia, tapi kada kawan dilepas. Apa garam bedanya ditinggalkan dengan dilepas? Jadinya kita tali, kita ikat dunia ini, talinya masih tersambung dengan kita, ya, tapi dunia di bawah. Akhirnya apa? Kemana kita? Tak bawa ke dunia. Dunia mengikuti. Allahu Akbar. Masuk itu, masuk itu, Allahu Akbar. Bukan kita Allahu Akbar. Kelihatannya aku isok ini. Itu ibaratnya kita tak keluar. Semakin kita mendekat dengan Tuhan, meninggalkan dunia, dunia akan mengikuti. Dunia ada mau, ditinggalkan ya Pak. Kita tinggalkan 4 bulan. Rugilah kita. Karena begitu kita sudah napas di sini, sampai di sini, pian pelakunya sampai di sini, akhirnya dunia pun adalah terpandang. Nih, terpandang siapa dunia? Walillahil masyriq wal maghrib. Kepunyaan Allah lah dari timur ke barat. Ya kan? Fa aina ma tuwallu fasyama wajhullah. Semuaan adalah adanya aku. Itu artinya wajahku. Semua terlihat, terasakan lapar, terlihat wajah. Ya kan? Wajah siapa? Waktu bahagia, waktu susah terlihat siapa? Tuh. Semuanya adalah wajahku atau wajiblah tadi kembali kepadaku. Itu masuk konteks ayatnya tadi. Silahkan kita bila ada berduit rasakan, nikmati. Tidak ada kekufuran bentuknya. Bila bahagia rasakan, nikmati, pandang terus ke sini. Kenapa aku ini bahagia benar? Kenapa aku ini bahagia benar? Terpandang bahagianya, terpandang berduit, terpandang pada berduit, ini juga terpandang kita. Akhirnya apa? Tuh kita mampu sudah meninggalkan dunia. Itulah kesuksesan ketika kita menghadapi sakaratul maut. Inilah yang disebut dengan la ilaha illallah. Ini akhir hidup kita. Akhir kehidupan kita itu adalah kalimat la ilaha illallah. Praktiknya ya ini. Ini prakteknya, bukan hanya sekadar dibaca. Banyak aja orang bisa membaca la ilaha illallah, tapi praktek hidupnya tidak la ilaha. Praktek hidupnya, maka semua amal ibadahnya dilihat oleh Allah, semua bacaan amaliyahnya didengar oleh Allah, tapi tidak tercatat. Allah hanya mencatat apa yang ada di hatinya. Orang berzikir la ilaha illallah dengan lisan, Allah dengar, tapi hatinya tidak berzikir, tidak tercatat. Ya, itu maksudnya. Allah hanya melihat pada hatinya. Itu maksudnya. Tapi kalau kita sudah pandang la ilaha illallah, amalan nafas kita seperti apa? Tidak berhuruf dan tidak bersuara lagi. Itu yang Allah. Maksud Allah saya apa? Bukan yang seperti di atas pulpen pakai kertas. Napas kita sudah melihat siapa pelaku semuanya, sudah kita lihat di situ. Nah, ini kita penjelasan singkat. Sebenarnya banyak. Kalau kita mau menguraikan dengan amsal-amsal yang lain boleh. Ini sebagian kecil amsal yang kita jelaskan biar kita tuh bisa menggunakan napas kita di dalam keseharian maupun di dalam ibadah. Ini mukadimah bagaimana kita menggunakan nafas di dalam kehidupan keseharian menuju akhir kehidupan. Insyaallah apabila ini sudah dipahami, nanti kita akan bahas setelah
roh keluar yang disebut dengan jiwa apa saja yang dihadapi. Kemudian barulah kita nanti akan membahas ilmu nafas di dalam sholat. Bagaimana nafas ketika berniat, bagaimana nafas ketika berdiri betul, bagaimana nafas ketika mengangkat takbiratul ihram, dan salam terakhir. Salam akan kita bahas semuanya itu. Demikian kajian pada malam hari ini tentang kunci napas dalam bersuluk untuk mencapai keberhasilan. Untuk buku kunci napas ini yang kita ajarkan. Di sini ada beberapa dalil yang sudah diungkapkan. Namun ini tetap kita sebenarnya halaman 1 disudahi. Jadi tapi penjelasannya kita langsung kepada praktek, kepada amsal. Kalau kita membacakan di sini, di banyak peristiwa di sini. Ya, cuma kita jelaskan secara gamblang biar kita bisa memahami bagaimana nantinya kita bisa mengamalkan di dalam keseharian. Maka majelis ilmu pada malam hari ini kita tutup. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silahkan kalau ada